Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami, yaitu cara pembuatan obat tradisional yang baik. Pada slide pertama sampai slide 3 akan dibacakan oleh Tiara Karenina. Lanjutan aspek CPOTB dan perbedaan hal di setiap aspeknya, yang mencakup pedoman CPOTB, 6 produksi, 7 peralatan, 8 pengawasan mutu, 9 inspeksi diri dan audit mutu, 10 penanganan keluhan terhadap produk, 11 pembuatan dan analisa berdasarkan kontrak, 12 kualifikasi dan validasi. 6. Produksi obat hendak dilaksanakan sesuai dan diawasi oleh personel yang kompeten. Hal-hal yang dapat dilakukan agar tidak terjadi pencemaran silang adalah kompeten. Hal-hal yang dapat dilakukan agar tidak terjadi pencemaran silang adalah: A. Produksi di dalam gedung terpisah. Diperlukan untuk produk seperti pensilin, hormon toksik tertentu, vaksin hidup, dan sediaan yang mengandung bakteri hidup dan produk biologi lain serta produk darah. 2. Tersedia ruang penyangga udara dan penghisap udara. 3. Memperkecil risiko pencemaran yang disebabkan oleh udara yang disirkulasi ulang atau masuknya udara yang tidak diolah atau udara yang diolah secara tidak memadai. 3. Memakai pakaian pelindung yang sesuai di area di mana produk yang berisiko tinggi terhadap pencemaran silang diproses. 4. Melaksanakan prosedur pembersihan dan dekontaminasi yang terbukti efektif. Karena silang agar mutu obat selalu terjaga, maka dilakukan IPC, in process control, oleh bagian quality control. IPC dilakukan selama proses produksi berlangsung. Apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian hasil pengujian dengan spesifikasi pabrik, maka proses. 7. Peralatan yang digunakan dan pembuatan obat hendaklah memiliki rancang bangun dan konstruksi yang tepat, ukuran yang memadai, serta ditempatkan dengan tepat, sehingga mutu yang dirancang bagi tiap produk obat terjadi secara seragam dan batch ke batch, serta untuk memudahkan pembersihan. Penataan peralatan desain sedemikian rupa sehingga dalam suatu ruangan hanya terdapat satu alat. Ini bertujuan agar tidak terjadi pencemaran silang. Peralatan yang digunakan untuk produksi juga harus didesain sedemikian rupa agar mudah dibersihkan. Peralatan tersebut hendaklah dibersihkan sesuai prosedur tertulis yang rinci serta disimpan dalam keadaan bersih dan kering. Pengawasan mutu merupakan bagian yang esensial dari cara pembuatan obat yang baik untuk memberikan kepastian bahwa produk secara konsisten mempunyai mutu yang sesuai dengan tujuan pemakaian. Pengawasan mutu mencakup pengambilan sampel, spesifikasi, pengujian, serta termasuk pengaturan, dokumentasi, dan prosedur pelulusan yang memastikan bahwa semua pengujian yang relevan telah dilakukan dan bahan tidak diluluskan untuk dipakai atau produk diluluskan untuk dijual, sampai mutunya telah dibuktikan memenuhi persyaratan. Pengawasan mutu tidak terbatas pada kegiatan laboratorium, tapi juga harus terlibat dalam semua keputusan yang terkait dengan mutu produk. Ketergantungan pengawasan mutu hal yang penting agar pengawasan mutu dapat melakukan kegiatan dengan memuaskan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Cinta Indah Putri. 9. Inspeksi diri dan audit mutu. Inspeksi diri bertujuan untuk melakukan penilaian apakah seluruh aspek produksi dan pengendalian mutu selalu memenuhi CPOB. 10. Penanganan keluhan terhadap produk, penarikan kembali produk, dan produk kembalian. A. Penarikan kembalian obat jadi. Penarikan kembali obat jadi berupa penarikan
kembali satu atau beberapa batch. Hal ini dilakukan bila ada produk yang mengalami masalah medis yang menyangkut fisik, reaksi-reaksi alergi, efek toksik. Penanganan keluhan dan laporan hendaknya dicatat dan ditandatangani. Kemudian dilakukan penelitian dan evaluasi. Tindak lanjut dilakukan berupa tindakan perbaikan, penarikan obat, dan dilaporkan kepada pemerintah dan pemerintah yang berwenang. B. Obat kembalian. Obat kembalian dapat digolongkan sebagai berikut. Obat yang masih memenuhi spesifikasi, yang dapat digunakan, yang dapat diolah ulang, dan yang tidak dapat diolah ulang. Sebelas, pembuat dan analisis berdasarkan kontrak. Pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak harus dibuat secara benar, disetujui dan dikendalikan untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat menyebabkan produk dan pekerjaan dengan mutu yang tidak memuaskan. Kontrak tertulis antara pembuat kontrak dan penerima kontrak harus dibuat secara jelas karena menentukan tanggung jawab dan kewajiban masing-masing pihak. 12. Kualifikasi dan validasi. Seluruh kegiatan validasi hendaknya direncanakan. Unsur utama program validasi hendaklah dirinci dengan jelas dan didokumentasikan di dalam rencana induk validasi atau RIV. Atau dokumen yang serta RIV hendaklah dokumen yang singkat, tepat, dan jelas. B. Perbedaan dengan CPOB dalam hal aspek-aspeknya. CPOTB, cara pembuatan obat tradisional dengan baik, adalah merupakan cara pembuatan obat tradisional yang diikuti dengan pengawasan menyeluruh dan bertujuan untuk menyediakan obat tradisional yang senantiasa memenuhi persyaratan yang berlaku. Persyaratan dasar dari CPOTB adalah personalia, bangunan, peralatan, sanitasi dan higiene, pengelolaan dan pengawasan mutu, infeksi diri, dokumentasi, penanganan terhadap hasil pengamatan produk di peredaran. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Julianita. 2. CPOB, cara pembuatan obat dengan baik adalah dari pemastian mutu yang memastikan bahwa obat dibuat dan dikendalikan secara konsisten untuk mencapai standar mutu yang sesuai dengan tujuan penggunaan dan dipersyaratkan dalam izin edar spesifikasi produk. Persyaratan dasar dari CPOB adalah semua proses pembuatan obat dijabarkan dengan jelas, dikali secara sistematis berdasarkan pengalaman dan terbukti mampu secara konsisten menghasilkan obat yang memenuhi persyaratan mutu dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Tahap proses yang kritis dalam pembuatan, pengawasan proses dan sarana penunjang serta perubahannya yang signifikan divalidasi. Tersedia semua sarana yang diperlukan dalam CPOB, termasuk prosedur dan instruksi ditulis dalam bentuk instruksi dengan bahasa yang jelas, tidak bermakna ganda, dapat diterapkan secara spesifik dan sarana yang tersedia. Operator memperoleh pelatihan untuk menjalankan prosedur. C. Cara memperoleh sertifikat CPOTB. 1. IOT, IEBA atau UKOT harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Dokumen administratif. Surat permohonan bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan surat pernyataan komitmen untuk permohonan sertifikat CPOTB. B. Dokumen
teknis meliputi dokumen denah tata ruang bangunan sesuai dengan persyaratan CPOTB dan dokumen sistem mutu sesuai dengan persyaratan CPOTB. UKOT atau UMOT belum dapat memenuhi persyaratan CPOTB secara menyeluruh. UKOT atau UMOT dapat mengajukan sertifikasi CPOTB bertahap. UKOT atau UMOT dapat memperoleh sertifikasi CPOTB harus memenuhi persyaratan: A. Dokumen administratif berupa surat permohonan, dan B. Dokumen teknis berupa dokumen denah tata ruang bangunan sesuai dengan persyaratan CPOTB. 2. Perpanjang sertifikat CPOTB oleh IOT, IEBA, UKOT atau UMOT harus memenuhi persyaratan. Dokumen administratif meliputi 1. Surat permohonan. 2. Bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dokumen teknis meliputi 1. Dokumen denah tata ruang bangunan sesuai dengan persyaratan CPOTB. 2. Dokumen sistem mutu sesuai dengan persyaratan CPOTB. 3. Sertifikat CPOTB. 4. Dokumen sistem mutu dengan persyaratan CPOTB. 5. Perkembangan corrective action and preventive action atau CAPA interaksi terakhir. UKOT atau UMOT untuk melakukan perpanjangan sertifikasi CPOTB bertahap harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Dokumen administratif berupa surat permohonan. Dokumen teknis meliputi 1. Dokumen denah tata ruang bangunan sesuai dengan persyaratan CPOTB. 2. Sertifikat CPOTB. 3. Perubahan terhadap sertifikat CPOTB. Perusahaan yang harus memiliki CPOTB perusahaan lokal. Nomor induk berusaha atau NIB, sertifikat CPOTB, rekomendasi hasil audit sarana produksi dari Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan atau Balai Besar, Balai BPO, Balai POM setempat. Surat kuasa bermaterai sebagai penanggung jawab akun perusahaan. Perusahaan import. Nomor induk berusaha atau INEB, rekomendasi hasil audit sarana distribusi dan Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan. Sertifikat Good Manufacturing Practice atau GMP dari produsen di luar negeri. Akta notaris, surat kuasa bermaterai sebagai penanggung jawab akun perusahaan.